Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar ya Introduction to Network untuk versi 7, modul 7 dan modul 8. Modul 7 dan modul 8. Jadi modul 7 ini Ethernet switching. Yang lalu kita sudah coba untuk labnya ya. Kita melihat bagaimana Ethernet punya frame ya, dan kita sudah praktekkan. Nah, sekarang kita akan melihat teorinya. Jadi inilah yang akan kita bahas pada modul 7 ini. Maaf. Kita akan bahas ini ya topik-topiknya. Kita akan bahas Ethernet frame-nya, kemudian kita akan bahas MAC address, lalu ada MAC address table, dan kita akan melihat bagaimana cara switch itu apa, speech and forwarding, metodenya bagaimana di metode untuk forwarding. Oke, mari kita masuk di yang pertama, Ethernet frames. Jadi seperti kita ketahui bersama ya, di beberapa pertemuan lalu. Jadi di detailing itu kan ada dua, terbagi dari dua sublayer. Ada LLC dan ada MAC ya, dan ada MAC. Ini ya. Jadi kalau di dalam detailing ya ada dua, sekali lagi ada LLC dan MAC layer. Dan yang bagian sublayer yang MAC itu, dia itu ada hubungan dengan layer fisikal ya. Kalau di IEEE untuk itunya ada 802.2 untuk LLC, dan untuk MAC itu 802.3, 802.11 dan 802.15. Nah, masih ingat yang lalu ya pernah saya jelaskan, sebenarnya proses ini pengiriman itu adalah proses encapsulation, dan ketika sampai itu akan ada proses decapsulation ya. Atau sementara perjalanan itu ada proses encapsulation dan ada proses decapsulation. Nah, MAC sublayer ini di dalam materi Ethernet frame ini, dia itu berfungsi atau dia itu bertanggung jawab untuk data encapsulation. Ya, untuk data encapsulation. Jadi ada Ethernet frame di sana, ada Ethernet addressing, dan ada Ethernet error detection. Jadi kita lihat ada istilah FCS ya, frame check sequence. Kita akan melihat kalau ada error ya. Jadi itu dia yang melakukan error detection ya. Jadi itu ya MAC sublayer. Oke. Kalau untuk MAC sublayer sendiri ya, kalau kita pelajari sebenarnya untuk Ethernet ya, topologi Ethernet yang dulu ya, yang legacy, dikatakan legacy, itu bus topologi ya. Atau itu menggunakan half duplex ya, half duplex. Jadi tidak bisa kirim secara bersamaan. Sehingga kalau kita belajar bagaimana cara agar supaya tidak terjadi tabrakan, maka ada istilahnya CSMA CD ya. Itu untuk Ethernet ya. Kalau untuk wireless itu ada CSMA CA ya. Jadi Carrier Sense Multiple Access Collision Detection ya. Itu dia. Itu juga masuk ke dalam sini. Nah, sekarang kita masuk ke inti topik dari subtopiknya, yaitu Ethernet frame. Nah, kalau kita lihat di sini ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ada 6 ya, 6 bisa saya katakan field ya, ada mulai dari preamble ya, NSFD, ada destination MAC address, ada source MAC address. Jadi ini yang penting ya, nanti kita belajar kalau di frame ya, di frame itu destination MAC dan source MAC. Ya, ada type length-nya, ada data, dan FCS. Nah, perlu Anda ketahui, ini ada beberapa istilah. Jadi, kalau frame itu size-nya 64 ya, minimum dan maksimumnya 1518. Kalau ada frame yang lebih kecil dari 64, itu disebut dengan apa? Ya, disebut dengan apa? Oke. Collision fragment ya, atau run frame ya. Jadi itu kalau lebih kecil itu diconsider atau itu disebut sebagai collision fragment atau run frame. Sedangkan sebaliknya, dan kalau dia lebih kecil itu akan automatically discarded ya. Langsung otomatis di discarded. Kemudian kalau yang lebih dari 1500 itu disebut dengan apa? Kalau dibaca sini. Ya. Disebut dengan jumbo ya, jumbo atau baby giant frames ya, atau baby giant frames. Nah, ini ya, ada Anda lihat untuk preamble ada 8 byte ya, destination 6 byte, source MAC-nya 6 byte, type length-nya 2 byte, dan seterusnya ya, sampai terakhir FCS yang tadi sempat saya singgung, frame check sequence. Nah, ini labnya ya, nanti kita lihat setelah ini.
Kemudian setelah kita lihat tadi bagaimana itu eh, frame headernya ya, atau Ethernet frame-nya ya. Kita sudah lihat ini frame field-nya ya, frame field. Kita masuk ke Ethernet MAC address. Kalau kita bicara MAC address ya, pasti Anda sudah sering lihat ya, MAC address ya. Jadi setiap NIC ya, entah itu Ethernet ya ataupun Wi-Fi, itu memiliki alamat device ya yang disebut dengan MAC address. Nah, MAC address ini kalau kita bicara konsep Ethernet ya, MAC address itu terdiri dari 48 bit binary, tetapi itu dituliskan dalam 12 hexadecimal value. Nah, nanti kita lihat itu ada untuk dia punya digit itu ada dia punya pembagian ya. Jadi untuk mungkin saya langsung saja ya. Kita kan sudah pernah bahas bagaimana kita convert dari binary ya ke hexa ya. Kita ke desimal dulu, kita bahagi 2 dulu ya. Kita bahagi dulu yang lalu ya, kita sudah belajar. Jadi kalau 8 kita bahagi jadi 4, lalu kita bisa convert ke hexa ya. Ini saya tidak perlu jelaskan lagi, kita lewat saja. Nah, ini dia. Kalau kita lihat tadi ya, itu ada 48 bit tetapi diekspres atau dituliskan dalam bentuk 12 hexadesimal. Nah, Anda lihat di sini ya. MAC address itu harus unik ya. Harus unik ya. Sehingga kalau Anda lihat di sini, kalau Anda vendor ya, Anda mau membuat sebuah sebuah interface Ethernet ya. Contohnya Anda buat NIC ya, maka Anda harus daftarkan ke IEEE. Kenapa? Karena itu harus unik ya, unik. Jadi ada yang disebut dengan OUI ya. OUI yaitu Organizationally Unique Identifier. Jadi ada, nanti kita lihat ya. Ini 1 2 ini ya. Kan tadi dibilang ada 12 ya, 1 2 3 4 5 6 ya. Selanjutnya 1 2 3 4 5 6. Nah, 6 ini ya, itu adalah OUI ya. Kan ada 12 hexadecimal digit kan. 6 pertama itu untuk OUI, kemudian diikuti dengan vendor assigned value. Ya. Jadi kalau misalkan kita bisa lihat di depan sini kalau ada merek Cisco atau merek Realtek ataupun Dell-Link dan lain-lain itu ada OUI-nya. Itu harus didaftarkan dan itu harus unik ya. Didaftarkan di mana IEEE. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara pemrosesan dari frame itu ya. Jadi ketika ada device yang memforward pesan ya ke Ethernet ya di network, maka inilah yang akan terjadi. Nah, di dalam Ethernet header ini itu harus ada apa? Destination dan source address. Tapi bukan IP ya, kita masih belajar di frame ini, yaitu destination MAC dan juga source MAC. Lihat ya. Jadi di frame addressing sini ya, kalau kita belajar ini ada data ya. Data ini dienkapsulasi dari layer-layer sebelumnya. Ingat ya. Jadi kalau ada ini ya, misalkan kita sudah sampai di layer sebelumnya ya, ketika pindah ke frame ini ya, maka data itu dienkapsulasi lalu ditambah destination dan MAC address-nya. Nah, masih ingat ya di video Warrior of the Net ya. Jadi ketika frame ini terima ya, jadi ketika NIC terima Ethernet frame, dia akan melihat destination MAC address-nya dan dia lihat kalau dia match lewat ke physical MAC-nya. Makanya disebut di gambar tadi ada hubungannya antara MAC dan MAC layer ya, yang MAC sub layer sama physical ya, sama physical. Oke. Nah, ini ya untuk di dalam Ethernet itu ada namanya unique cache ya, unique cache. Sebenarnya konsep unique cache, multi cache, broadcast kita sudah tahu ya. Jadi kalau unique cache kirim ke satu ya, ke satu. Oke, jadi unique cache ini unique address. Jadi kita misalkan saya mau kirim ya. Jadi ketika frame ini dikirimkan ya, itu dia transmitnya ke single destination device, artinya ke satu. Ya, ke satu. Misalkan saya mau kirim ke server. Jadi misalkan kalau ini server, maka dia akan langsung ke single destination. Ya. Jadi
source MAC-nya ini ya, ini kalau masih dalam satu itu ya, masih dalam satu network, source MAC-nya misalkan 0007 terakhir 53. Kalau dia mau ke server, ini MAC dari server, maka di dalam Ethernet frame ini, Anda lihat di sini, ini ada source MAC. Source MAC-nya yang ini, kemudian destination MAC-nya yang ini, yaitu server. Itu artinya unicast ya, unicast. Oke. Nah, bagaimana dengan broadcast? Kalau di broadcast, kalau Anda lihat MAC ya, di MAC address, broadcast itu adalah dia punya itu F semua seperti ini. Ya, F semua. Artinya kalau dia broadcast, dia kirim ke semua. Ya. Jadi kalau kirim ke semua, kalau kita lihat di Ethernet frame sini, kalau destination MAC-nya F semua ini, berarti itu dia sifatnya broadcast. Ya. Nah, bagaimana dengan multicast? Multicast itu adalah lebih dari satu tapi tidak semua. Ya kan? Lebih dari satu tetapi apa? Tetapi tidak semua. Atau kita bisa kirim ke grup ya, kirim ke grup. Itu multicast bedanya ya. Ini labnya nanti kita pelajari. Oke, selanjutnya MAC address table. Nah, yang lalu juga di lab kita sudah belajar ya MAC address table. Jadi ada yang bilang MAC address table, ada juga di buku lain bilang cam table ya, plesetannya cam table. Kita belajar ini switch ya. Kenapa? Karena switch akan membuat MAC address table ya. Akan membuat MAC address table dan kita lihat di sini ya. Switch itu forward decision ya, base itu berdasarkan apa? Layer 2 Ethernet MAC ya, Ethernet MAC. Jadi kita langsung saja mungkin ke apa ya? Ke contohnya. Ini. Nah, ini dia ya. Jadi misalkan kalau ini switch ya, ada 4 port. Ini untuk PC A sampai PC D. Ini supaya untuk pembelajaran ya, dibuat MAC-nya seperti ini, tapi tidak sepertinya, ini hanya untuk pembelajaran saja. Jadi untuk host A ya, PC A itu dia OOOA ya, OOOA. B itu OOOB. Jadi dia bisa lihat di sini, dia akan buat ya MAC table-nya. Apa itu MAC table? Jadi port dan MAC-nya. Jadi kalau port 1 ini itu MAC-nya ini ya. Port 4 itu MAC-nya yang ini 000D. Port 1 itu MAC-nya 000A ya. Jadi ketika kita mengirimkan atau meneruskan sebuah pesan ya, kan lewat sini kan switch. Misalkan ini kalau kita analisa ini frame-nya, destination MAC-nya apa? 0D ya, kemudian source MAC-nya 0A. Berarti A ini ada mengirimkan pesan ke D. Ketika dia mengirimkan pesan ke D ya, maka switch ini akan membuat MAC address table. Lihat ya. 1 yang 0A, port nomor 4 yang 0D. Gitu ya. Nanti ada ini videonya. Oke, nah ini dia ya, ini agak sedikit teori ya. Bagaimana forward method ya. Jadi frame itu ya punya forwarding method kalau di Cisco switch. Jadi ada metode ya. Yang pertama ada store and forward switching, yang kedua ada cut through. Intinya begini. Jadi kalau store and forward itu ya, ketika frame itu mengirimkan ketika dikirimkan dan sudah dia akan apa? Dia akan meneruskan ya. Jadi ketika menerima frame itu akan diteruskan ketika sudah diterima semua frame-nya. Ya, jadi kalau saya gini ya, saya gunakan store and forward, saya akan forward kalau saya sudah terima entire frame-nya. Saya sudah terima keseluruhan frame-nya. Ya. Jadi saya compute dia punya CRC ya. Kemudian kalau dia valid ya, sudah full, saya akan kirim, ya. Kalau bedanya dengan cut through, kalau tadi itu entire frame ya, saya bisa forward itu frame sebelum itu semua diterima. Saya bisa forward saya bisa forward itu walaupun belum terima semua frame itu. Nah, yang penting ada dia punya minimum, yang penting saya bisa baca, saya bisa read ya, misalkan sudah diketahui di mana destination-nya, saya bisa langsung walaupun tidak semua frame saya terima. Itu bedanya ya, store and forward dan cut through switching. Oke, ini duplex and speed setting. Oke, Anda lihat di sini ya, kalau dia full duplex artinya bisa mengirim dan menerima secara bersamaan. Kalau full duplex hanya satu yang bisa mengirim ya. Jadi tidak boleh kirim sama-sama ya. Jadi dua-dua kirim nggak bisa. Jadi harus apa? Itu namanya full duplex kalau seperti itu. Kalau di half duplex, only one end of the connection can send. Gitu, ya.
Gitu dia. Nah, kalau gigabit Ethernet itu bekerja di full duplex. Makanya dia lebih cepat ya kalau kita bicara speed. Oke. Sudah sekarang 8. Oke, sekarang kita masuk di modul 8. Modul 8 adalah network layer. Inilah yang akan kita bahas di modul 8 ya. Kita akan bahas karakteristiknya. Kemudian kita akan bahas IP versi 4 paket dan IP versi 6 paket. Jadi kalau di layer yang sebelumnya kita bicara segmen ya. Kita bicara segmen, kalau di sini kita sudah bicara apa? Paket ya. Kemudian bagaimana host itu merute ya. Jadi kalau kirim lihat rutenya itu bagaimana. Nah, itu kita akan belajar konsep routing. Nah, kita akan belajar sedikit konsep routing. Jadi ada 2 konsep routing, static dan dynamic. Jadi cuma disinggung saja ya, cuma sedikit teorinya. Oke, kita masuk di pertama ya, network layer karakteristik. Kalau kita bicara network layer ya, itu berarti di sana ada IP. Jadi kalau kita bicara destination dan MAC sebelumnya itu destination dan source itu sebelumnya adalah MAC address. Tapi sekarang kalau kita bicara destination dan source-nya itu berarti IP. Ya, IP itu ada 2 versi. Nanti kita belajar di modul-modul selanjutnya. Versi 4 dan versi 6, ya. Jadi network layer ini dia punya basic operation ada 4. Jadi dia membuat atau memberikan alamat dari device ya, tentu saja alamat IP. Dia juga lakukan encapsulation, dia yang melakukan routing, dan dia juga melakukan de-encapsulation ya. Jadi addressing and routing. Yang lainnya sama ya, encapsulation dan de-encapsulation. Oke. Sebentar. Sip. Ya, oke. Kita lanjut ya. Saya pikir ada yang terlewatkan. Jadi sudah benar. Oke. Nah dia, bagaimana kalau IP encapsulation? Nah, Anda lihat di sini ya, di sebelumnya kalau ada dari transport layer ya, transport layer punya PDU ya, PDU dari transport ini, kalau dia berpindah ke layer network ya, maka ini akan berubah menjadi data dan nanti akan ditambahkan ini ya. Jadi proses encapsulation ini nanti akan ditambahkan IP header sehingga ini semuanya menjadi IP paket ya. Sehingga ini semua menjadi IP paket ya. Oke. Kita belajar karakteristik IP. IP itu dikatakan connectionless, kenapa? Dikatakan best effort, kenapa? Dan dia juga media independent. Kalau dari segi connectionless, itu artinya ketika saya mau mengirimkan paket, itu saya tidak perlu tahu ya, saya tidak perlu tahu di mana tujuannya ya. Artinya saya tidak perlu establish connection dengan tujuan ya, dengan tujuannya. Kemudian kenapa juga disebut connectionless? Jadi ketika saya mengirimkan paket dan ketika paket itu sudah sampai di tujuan, maka tidak ada pre-notification dari IP ya. Saya tidak mengirim IP tidak mengirim pre-notification. Kemudian tidak ada control information. Mau insynchronize kah, mau acknowledge. Jadi kalau kita bicara acknowledge kan kirim ya, saya kirim, kalau diterima saya bilang sudah, kita sudah terima. Nah, itulah yang disebut dengan connectionless. Ya, ini dicontohkan seperti ini. Ketika saya kirim surat kalau pakai perangko ya, itu saya tidak tahu kalau sudah sampai. Ya. Saya tidak tahu kalau sudah sampai. Yang penting saya kirim surat ya. Kalau sekarang kalau kita kirim surat tapi bukan pakai perangko kalau di Indonesia ya, itu kita bisa lacak kan? Itu bisa ada acknowledgement ya, kita bisa lihat kita bisa trace ya. Untuk nomor resi, ini sudah sampai sini ya, sudah sampai gitu ya. Dan sekarang juga ada pre-notification ya. Ketika sudah sampai nanti ada WA misalnya, paket Anda sudah ada masuk. Nah, itu bisa dicek. Kalau sifatnya connectionless tidak seperti itu.
Ketika saya kirim paket, ya, tidak ada synchronization di sana, tidak ada acknowledgement, tidak ada pre-notification bagi yang menerima, ya. Karena itu disebut dengan apa? Connectionless. Oke. Selanjutnya adalah base effort. Jadi ketika kita kirimkan ini, ya, sifat dari IP, kita kirimkan paket, maka IP ini tidak akan menggaransi bahwa ini akan sampai tujuan, ya. Dia akan coba mencari, ya, dia akan coba mencari mana jalan yang atau mana path yang tercepat. Kayak contoh ini, ya. Jadi dia tidak kalau misalkan dia lewat sini, ya, dia lewat sini, maka kalau ada paket yang hilang, ya, yang hilang, dia tidak pusing. Yang penting dia apa? Kirim saja, ya. Oke, dia kirim saja dan tidak ada resend data. Misalkan ini 3, ya, paket. Sampai di sini 2. Dia tidak akan resend satu yang sudah tertinggal. Nanti kita belajar, ya, ada namanya TCP, ada UDP, ya, gitu, ya, mirip-mirip seperti itu. Oke, yang ketiga, media independen, intinya dia itu bisa di-send lewat apa? Media type apa saja. Mau lewat Ethernet, ya, tembaga ini, mau lewat serial, mau lewat kabel fiber, ya, mau lewat wireless, itu bisa. Dia artinya dia itu media independen. Nah, ini dia, ya. Ini adalah IP versi 4 punya paket header. Anda perlu lihat sini, ya. Jadi di sini cara bacanya adalah ini ada 1 2 3 4 5, ya. Ada 5 ini Anda lihat di sini. Nah, masing-masing ini dia bernilai 4 byte. Masing-masing line ini bernilai 4 byte sehingga total semua ini 20, ya. 5 kali 4 20. Ini, ya, dia punya field-fieldnya, ada version, ada banyak, ya. Ada internet header length, DS, DHCP, CN, total length, identification, ya. Ada flag. Nanti di sini yang flag kalau itu ada apa, ya? Kita akan belajar, ya, flag-flagnya. Ada fragment offset, ada TTL-nya, ada protokol, header checksum, dan ini, ya, yang pokok ada source dan destination IP address. Nah, ini adalah yang paling penting, ya, version di field sini, ya. Version itu dia menjelaskan ini menggunakan apa? Versi 4K atau versi 6. Ya, kemudian di differentiated services ini yang di DS ini itu dia di sini, ya, ada kalau div serve, ya, untuk QoS, ya, untuk quality of service, dan kalau untuk INT serve itu untuk TOS, type of service, ya. Jadi ada dua ini, ya, DS dan INT serve. Kemudian header checksum, ya. Header checksum ini fungsinya untuk detect corruption. Jadi kalau ada corruption in the IP versi 4 header, itu dia yang akan apa? Dia akan detect. Oke. Selanjutnya, bentar, ya, saya close dulu. Selanjutnya adalah TTL, ya. TTL ini dia hop count. Jadi layer 3 hop count. Kalau sudah 0, ya, maka router akan discard ini paket. Artinya sudah sampai, kan? Kemudian protokol, ya, menggambarkan protokol, ya, ICMP, TCP, UDP, ya, dan lain-lain. Kemudian source IP versi 4, ya, ini kalau kita bicara IP versi 4 kan 30 bit, ya. Dalam bentuk IP, ya, 30 bit source address, lalu destination-nya dalam bentuk 30 bit destination address. Nah, itu tadi IP versi 4. Jadi versinya ada 2, kan? Versi 4 dan versi 6. Kalau kita belajar IP versi 6 itu karena apa? Sudah IP versi 4 sudah habis, ya. Kemudian ada juga ditemukan untuk masalah itu biar tetap dipakai IP versi 4 digunakanlah si NAT ini. Network Address Translation. Tetapi setelah dilihat-lihat ini menyebabkan latensi, ya. Sehingga banyak sekali apa? Isu-isu yang terjadi disebabkan oleh NAT. Maka muncul ini IP versi 6. Oke, kalau IP versi 4, ya, kita pelajari itu terdiri dari 30 bit. Ya, 30 bit. Kalau IP versi 6 itu 128 bit, ya. Jadi kalau untuk IP versi 4 ada 4 billion, kalau IP versi 6 340 endesillion. Sedikit, ya. Cuma sedikit. Jadi 1 endesillion saja Anda lihat ini, nolnya sekian, ya. Nolnya sekian, kemudian kalau IP versi 6 bisa sampai 340 endesillion. Ya. Bisa hitung itu, ya. Jadi banyak, ya. Tidak akan exhaust. Oke. Sehingga tidak memerlukan apalagi NAT. Nah, headernya lebih sedikit, lebih simple, ya, lebih kecil daripada versi 4. Jadi hanya ini. Ini yang signifikannya ini, ya. Versionnya masih sama. Kemudian traffic class, ya, ini untuk QoS, flow labelnya, ya. Ada 20 field,
Ada payloadnya, nanti kita pelajari ini ya di IP versi 6. Kemudian ada next headernya. Ini mirip seperti itu yang protokol ya, ICMP. Ini hop limit, dia mereplace TTL ya. Kemudian ada source dan destination IP versi 6 ya. Ini salah ini ya, bukan versi 4, ini versi 6. Oke, nah sekarang ya, bagaimana how a host routes, bagaimana rutenya. Jadi bagaimana host itu forwarding decision, oke? Bagaimana host itu memforward decision. Kita belajar dulu di sini ya, kita langsung ke sini ya. Oh ya, default gateway. Jadi kalau router ya, router di layer 3 ataupun switch di yang L3 itu bisa sebagai default gateway ya. Nah, ini fitur default gateway-nya itu mesti ada IP address ya, harus ada IP address yang satu range ya, atau satu network, satu broadcast domain dengan LAN. Oke. Kemudian dia bisa memforward traffic ya. Dan itu bisa apa? Route ke other network. Jadi itu ya default gateway itu. Ada network yang di sebelah kiri ya, network A, ada network B, dia harus boleh meneruskan rute ke network yang lain. Itu default gateway. Dan router itu dan switch itu bertindak sebagai default gateway. Mungkin saya langsung saja ke sini ya, biar lebih paham. Sebentar. Kalau sepertinya tidak lengkap ya. Nanti untuk belajarnya Anda bisa lihat di NetAcad ya, lebih lengkap ya. Mungkin saya langsung saja ke sini. Ini ada apa ya? Ada hubungannya, yaitu introduction to routing. Jadi ini juga akan menjelaskan bagaimana itu root ya, cara untuk root. Oke. Nah, Anda perhatikan di sini. Misalkan ya, saya ini bertindak sebagai R1 ya. Misalkan ini ceritanya kita ini R1 ya. PC1 ini ya, 192.68.10.10 ingin mengirimkan ya, atau ingin berkomunikasi dengan IP ini, destinationnya ini 10.1.1.10 ya. Ini salah ya, bukan 2 ini. Ini harusnya 10.1.1.0. Ini bukan 2 ya, jangan bingung ya. Jadi artinya network yang di sini mau komunikasi dengan network yang ini. Nah, apa yang dilakukan oleh R1 ini agar supaya bisa ke sebelah. Nah, oke. Nah, yang dilakukan R1 adalah dia akan melihat routing table-nya, ya, routing table-nya. Oke, kalau ada di sini maka dia akan meneruskan paketnya. Nah, cara untuk memforward paket ini, ya, dia mau kirim paket ini itu ada 2. Ya, yang pertama adalah statik, kita harus manually ajarkan ini router. Kalau ada paket mau ke network ini harus lewat sini. Ya, cara yang kedua disebut dengan dynamic. Dia akan belajar dari apa? Saling belajar dari router yang tetangganya. Oke, mari kita lihat ya. Misalkan ini 192.168.10.10 mau kirim paket ke 10.1.1.10. Jadi PC1 mau mengirim ke PC2 ya. Nah, maka yang terjadi di sini adalah si router ini ya dia akan melihat sini ya. Kalau misalkan ada yang rutenya lihat sini ya, ada yang mau ke 10.110 maka akan lewat R2. Lihat sini, harus lewat R2 ya. Harus lewat R2. Sebentar ya, harusnya saya tambahkan di sini ya. Oke, enggak apa-apa lah. Jadi begitu ya konsepnya. Begitu konsepnya. Ketika paket ini sampai router 1, dia akan melihat, dia akan examine lewat mana? Lewat dari routing table ini. Nah, ada beberapa istilah, Anda lihat di gambar sini ya. Kalau kita bicara dari R1 ya. Kalau directly connected itu adalah router ya yang interface-nya itu di sini ya. Ini misalkan ini interface-nya itu satu network. Ya. Ini directly connected network. Jadi misalkan ini di R1 ini alamat interface-nya adalah atau IP-nya adalah 192.168.10.1. Nah, ini semua networknya 10.0 kan. Di sini directly connected-nya ini adalah network 209.165.200.224/30. Ini IP-nya adalah 200.225. Jadi ini directly connected. Oke, kalau sudah tidak ada
Kalau bukan directly connected seperti ini ya, tidak satu network dengan interface yang ada di R1, itu disebut dengan R2 atau yang disebut dengan remote ya. Remote network. Bukan R2 ya, sorry. Ini disebut dengan remote network ya. Remote network. Nah, oke. Untuk mempelajari ya, untuk mempelajari bagaimana agar supaya bisa mengirimkan paket ke remote network, maka kita bisa ajari dia. Kita bisa kasih ajar ini router ini atau R1. Dengan cara apa tadi? Manually dengan static route, atau bisa menggunakan dynamically, mereka bisa saling share information antara R1 dan R2. Jadi ada banyak ya nanti kalau Anda pelajari di semester 2, ada OSPF, EGRP ya, ada RIP dan lain-lain. Nah, mari kita lihat yang pertama, static routing. Jadi untuk membuat routing, jadi kalau bilang kita mau bikin routing ini ya. Kalau static routing itu saya akan manually configure ya. Saya akan manually configure. Nah, ini katanya bagus untuk small non redundant network. Artinya network yang tidak banyak berubah. Jadi kalau misalkan Anda lihat networknya seperti itu ya dan tidak banyak perubahan, maka bisa gunakan static routing. Kalau misalkan network Anda banyak terjadi perubahan, ya itu harus repot, Anda harus config lagi. Ya, config lagi. Bagusnya kalau seperti itu Anda gunakan yang dynamic sehingga dia tidak akan dia tidak perlu kita config manual, dia akan belajar antara satu router dengan router yang lainnya. Nah, contoh ini ya, misalkan ya, Anda perhatikan. Maka untuk membuat routing table di sini ya, ini kan directly connected. Kalau saya mau ke network sini, itu sudah bukan directly connected, ini sudah remote network. Maka saya akan ajarkan kepada router 1, ini ya. Komennya adalah IP spasi root, kemudian spasi remote networknya itu networknya dan juga subnetnya, spasi melewat mana, gitu ya. Jadi artinya begini. Kalau Anda mau ke network 10.1.1.0 dengan subnet sekian, maka Anda harus lewat ini. Lewat 200.226 atau Anda harus lewat R2. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ya. Maaf tadi. Oke. Ini ya. Jadi begitu caranya untuk static routing. Nah, bagaimana dengan dynamic routing? Kalau dynamic routing, dia yang akan automatically discover remote network. Dia akan saling mempelajari, ya. Saling mempelajari. Jadi kalau yang ke sini ya, dari sini mau ke sebelah. Jadi misalkan R2 ya, di network yang directly connected R2 kan 226 sini ya. 224 dan 2.0 ya. Kalau dia mau ke 10.0, itu berarti di remote network. Maka ini saya harus ajarkan, ya. Ajarkan supaya kalau mau ke sini lewat mana? Lewat R1 sini. Di R1 juga saya harus ajarkan kalau mau ke 2.0 harus lewat mana? Sini. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau banyak router, saya harus manually config. Tapi kalau dynamic routing, dia akan saling belajar. Dia akan saling update informasi dan dia akan saling berdasarkan kita punya protokol routing yang dipilih, dia akan memilih mana best path, ya. Jadi contoh ini menggunakan OSPF. Jadi dia akan atur, dia akan saling mempelajari satu dengan lain. Itu ya katanya, atau istilahnya ya, saling mempelajari. Oke, secara otomatis. Itu untuk untuk dynamic. Nah, ini kalau kita mau lihat routing table ya, Anda di router Cisco Anda bisa ketik show IP route. Nah, ini ada kode-kodenya. Sebenarnya Anda di show IP route sini Anda bisa baca semua. Jadi kalau L itu adalah directly connected yang local interface IP address. Jadi contoh Anda lihat sini L ini itu IP-nya, directly connected yang IP-nya 10.1 ya. Ini 10.1, ini directly connected IP address. Lalu L-nya 200.225. Ini ya, 200.225. Kalau C itu networknya, kalau L itu IP-nya, C itu networknya. Jadi Anda lihat kalau C ini 10.0 ya, C di sini adalah 200.224. Ini ya networknya. Kalau S itu adalah static route. Nah, jadi static route ini sudah dikonfigur secara manual. Artinya kalau mau lewat ini ya harus ke mana? Ke ini ya, ke 226 lewat interface gigabit Ethernet 00. Kalau O itu protokolnya OSPF ya. Kalau D itu untuk apa? EIGRP ya. Ini tidak ada karena ini di setting static kan. Oke,
ya, CLOD ya, yang tadi ya sudah kita pelajari. Oke. Untuk chapter atau modul 7 dan 8 sudah selesai. Mungkin berikutnya kita akan coba melihat lab-lab yang ada.